Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Bapak Arlan Kaharu selaku dosen pengampu mata kuliah Studio Terpadu Arsitektur 4. Kali ini saya akan mempresentasikan background knowledge atau latar pemikiran, latar belakang yang terkait dengan perancangan Taman Edukasi Anak Usia Dini. Jadi yang pertama yang saya bahas di sini latar belakang bahwasanya pendidikan menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat dunia. Dengan pendidikan manusia bisa mengetahui segala hal dan membangun peradaban. Ya, pendidikan dapat dimulai dari usia dini. Dapat dimulai dari sejak umur 1 sampai 6 tahun atau masih menyandang status anak. Pendidikan anak usia dini dapat dilakukan lewat edukasi berupa pendidikan formal seperti sekolah dan dapat berbentuk pendidikan non formal yaitu pendidikan yang tidak terstruktur yang bisa didapatkan di luar sekolah. Masalah yang terjadi pada pendidikan anak usia dini yaitu yang pertama pola asuh yang salah, kemudian pembelajaran yang kaku di sekolah, dan kurangnya fasilitas belajar yang ada sehingga anak-anak membutuhkan wadah sebagai tempat liburan yang mendidik seperti Taman Edukasi Anak. Di Gorontalo sendiri terdapat beberapa taman, hanya saja jenis taman yang ada diperuntukkan untuk umum. Siapa saja boleh masuk. Kelemahannya adalah aturan yang belum jelas dan beberapa fasilitas seperti lampu taman dan WC yang rusak. Di dalamnya terdapat juga wahana bermain anak, hanya saja masih kurang. Beberapa pengunjung yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak hal negatif, misalnya saja pacaran, kemudian mabuk-mabukan dan lain-lain. Sehingganya perlunya membuat wadah khusus untuk anak usia dini, yaitu dengan perancangan Taman Edukasi Anak Usia Dini yang dikhususkan untuk anak usia dini. Ya, perumusan masalah yang diangkat dari latar belakang tersebut. Yang pertama, masih kurangnya fasilitas belajar yang tersedia di sekolah, kemudian metode belajar yang kaku dan itu saja, kemudian 3 pola asuh dan lingkungan yang buruk. Jadi pola asuh dari orang tua dan lingkungan masyarakat atau lingkungan bermain yang kurang baik. Mengenai tujuan dan manfaat dari perancangan ini, yang pertama, perancangan Taman Edukasi Anak Usia Dini ini dimaksudkan untuk mengembangkan sikap dan karakter anak sejak usia dini yang disusun secara efektif dan efisien dan selanjutnya akan diwujudkan lewat konsep dan desain sehingganya terciptanya Taman Edukasi Anak Usia Dini bagi para anak di Provinsi Gorontalo. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan pembelajaran yang kreatif lewat berbagai jenis permainan yang mengasah karakter dan perilaku. Kemudian yang ketiga, yang keempat, pengertian judul. Yang pertama, pengertian anak usia dini yang merupakan anak usia sejak lahir sampai dengan ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun. Anak usia dini sangat membutuhkan pendidikan dari keluarga, yaitu orang tua. Keluarga memiliki peran yang penting dalam tumbuh kembangnya anak. Untuk itu orang tua perlu menanamkan tauladan yang baik bagi anak dengan memperhatikan lingkungan pendidikan anak, baik dari bentuk pendidikan formal sekolah maupun pendidikan lingkungan masyarakat. Edukasi merupakan sebuah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri yang ada pada peserta didik dan mewujudkan sebuah proses pendidikan yang lebih baik. Sementara taman merupakan ruang terbuka hijau atau RTH dapat berperan dalam membantu fungsi hidrologi dalam hal penyerapan air. Selain itu berfungsi sebagai kesehatan karena taman merupakan paru-paru kota yang disebabkan oleh rindangnya taman sebagai habitat
yang baik bagi ekologis seperti burung-burung untuk tinggal. Selain itu, fungsi taman juga sebagai penyaring gas pencemar dan debu. Yang terpenting juga dapat difungsikan sebagai tempat olahraga dan rekreasi yang mempunyai nilai sosial serta edukatif. Yang selanjutnya kita masuk ke metode perancangan. Metode perancangan yang saya ambil yaitu ada studi literatur, yang pada tahap ini perancang mengambil studi literatur ya dari jurnal arsitektur yang berkaitan dengan Taman Edukasi Anak. Yang kedua, studi komparasi. Pada tahap ini perancang mengambil studi banding melalui jurnal. Yang pertama, jurnal yang saya ambil yaitu Taman Edukasi sebagai ruang publik di Kabupaten Sinjai. Kemudian yang kedua, pendekatan arsitektur perilaku dalam mengembangkan konsep model sekolah ramah anak. Nah, selanjutnya masuk di studi literatur. Yang pertama, perancangan Taman Edukasi dengan pendekatan high-tech di Kebangan, Jakarta Barat. Isi dari studi literatur ini yaitu Taman Edukasi adalah fasilitas eduwisata di Kebangan Selatan, Jakarta Barat, yang merupakan sebuah objek wisata ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi dalam rangka memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak dalam suasana pendidikan yang menyenangkan. Fokus Taman Edukasi ini adalah dengan memahamkan materi-materi tentang pelajaran sains dengan konsep high-tech dengan kombinasi teknologi yang ada di dalam taman tersebut. Yang kedua, ada taman belajar dan bermain anak di Kota Balikpapan dengan tema arsitektur perilaku. Taman ini berfungsi sebagai tempat untuk menaungi kegiatan pembelajaran dan rekreasi untuk anak, serta memperhatikan perilaku pengguna dan memiliki kenyamanan bagi anak-anak. Tema arsitektur perilaku yang digunakan untuk mengetahui metode pembelajaran. Ya, jadi tema arsitektur perilaku digunakan dalam taman ini untuk mengetahui metode pembelajaran yang cocok untuk karakter anak. Kemudian ada studi komparasi, yaitu yang pertama perancangan Taman Edukasi dengan pendekatan high-tech. Di situ juga ada yang pertama fokusnya Taman Edukasi untuk tumbuh kembangnya anak. Yang kedua, fokusnya berbasis teknologi. Yang ketiga, fokus pada edukasi di bidang sains. Kemudian D, konsep arsitektur high-tech, yang merupakan konsep perancangan yang mengutamakan bahan-bahan yang fungsional dan estetis yang bertujuan agar menarik minat para peserta didik untuk memperdalam dan mempelajari ilmu sains. Jadi penjabaran dari studi literatur berada di studi komparasi atau pembanding dari jurnal ini yang kemudian bisa saya aplikasikan ke dalam perancangan Taman Edukasi Anak Usia Dini ini. Yang kedua, ada Taman Belajar dan Bermain Anak di Kota Balikpapan dengan tema arsitektur perilaku, yang merupakan sub inti dari pembahasan yang pertama. Taman merupakan tempat yang tenang dengan berbagai tumbuhan dan beberapa komponen tambahan yang bermanfaat untuk manusia. Yang kedua, sejak usia dini anak-anak butuh dibentuk perilakunya dari pembelajaran yang tepat. Bermain merupakan kegiatan yang disukai oleh anak-anak. Dengan bermain, anak-anak merasakan kesenangan setelah melakukan kegiatan di sekolahnya. Pendekatan arsitektur yang digunakan dalam perancangan Taman Edukasi Anak Usia Dini setelah saya melihat studi-studi komparasi yang ada, maka Taman Edukasi Anak Usia Dini ini menggunakan pendekatan arsitektur, yaitu pendekatan arsitektur perilaku. Hal ini dikarenakan rancangan yang dianggap baik oleh perancang belum tentu dapat diterima oleh penggunanya, yaitu anak-anak. Seringkali rancangan dianggap kaku dan membosankan. Oleh karena itu, dengan memahami perilaku yang sesungguhnya dari anak,
diharapkan menghasilkan rancangan yang sesuai dengan karakter anak dan pola kegiatan anak. Indikator yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, menguraikan perilaku bermain anak usia dini. Yang kedua, permainan outdoor dan indoor yang sesuai dengan anak usia dini. Yang ketiga, bentuk pendidikan yang kreatif dan imajinatif yang sesuai dengan karakter anak usia dini. Yang keempat, mengidentifikasi karakteristik lingkungan yang sesuai dengan karakter anak usia dini. Kemudian output dari background knowledge ini yaitu berdasarkan studi literatur dan studi komparasi yang ada, maka perancang akan mengambil beberapa studi untuk dijadikan referensi dalam perancangan, diantaranya menciptakan taman yang sesuai dengan karakter belajar anak. Dua, memberikan sentuhan teknologi agar taman edukasi lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, penerapan sistem yang kreatif, yaitu belajar sambil bermain di taman. Demikianlah presentasi background knowledge saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.